Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Segenap masyayikh wa syaikhat semuanya, kaifa ahwalukum jami'an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah pada kesempatan yang dimuliakan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala berjumpakan kita kembali di majelis yang kelima, melanjutkan kajian Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan mengenai teori dan materi kemarin? Ya, gimana saran? Ya, diskusi. Ya. 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 Baik, sudah terbaik. Ya, pertanyaan saya, nama saya siapa saudara? Salah Yuli. Tapi kalau ada tanya, sebut nama ya. Saya masih belum hafal ya, insyaallah ya. Teman-teman. Salah Yuli. Apakah lam dengan ro sama dengan kondisinya to delta? Lam dengan ro, bahkan nun juga. Lam, nun dan ro muaranya sama, digusi gigi dari atas. Walaupun subjeknya, makhrajnya berbeda. Bagaimana dengan to delta? Jawabannya ini ada dua kondisi yang berbeda. To delta objek dan subjeknya sama. To sama-sama di ujung lidah, dal di ujung lidah, ta di ujung lidah, dan mereka semua sama-sama bermuara di pangkal gigi seri atas. Sedangkan ro, lam, nun objeknya sama, subjeknya beda. Lam di tepi depan, nun di ujung lidah, ro ujung masuk lagi sampai ke punggung lidah. Makanya lam, nun dan ro diberikan bab tersendiri. Lam sendiri, nun sendiri, ro sendiri. Sedangkan to delta tempatnya sama. Lantas bagaimana membedakannya? Lam, to delta akan dibedakan di bab sifat. Tidak hanya to delta, dha, dha yang belum kita bahas, shad, zaisin yang belum kita bahas. Ada ataupun yang telah kita bahas, hamzah ha tempatnya sama. Di mana tempatnya ain hamzah ha? Ain dan ha di mana dia? Ya, tengah tenggorokan wastu. Kalau ghain dan kha, alifna tempatnya sama. Bagaimana membedakannya? Dibahas di sifat. Begitu juga jim, shin dan ya, makhrajnya sama. Di mana dia? Tengah lidah atau wastu lisan, sama semuanya. Beda di mana? Pembahasan sifatnya, karakteristiknya dibedakan. Begitu salah ya. Jadi lam, nun dan ro mereka memang objek dari subjeknya sudah beda. Sedangkan to delta semuanya sama dalam segi makhraj. Bedanya nanti di pembahasan sifat. Maka dari itulah dia ada dua rangkap. Rangkap pertama makhraj tempat keluarnya, rangkap kedua sifat, membedakan satu huruf dengan huruf lainnya dari kategori udara, suara dan lain sebagainya. Begitu saudara. Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan. Terakhir saudara. Saudara siapa namanya saudara? Saya lupa. Saudara Mariani. Ya, sama Mariani. Mariana. Oh ya, maftuh. Kalau Mariani majrur. Gimana saudara Mariana? Alif. Ya. Lam alif, benar? Lam alif itu alif. Yang materi di awal dulu, lam alif adalah alif. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia ditemani huruf lain. Maka ada huruf lain. Makanya kenapa bukan jim alif, qaf alif? Karena lam paling banyak dibantu oleh alif dalam lam ta'rif. Al syams, al qamar, al falaq, an-nas gitu kan. Semuanya dibantu dengan hamzah yang menggunakan huruf alif. Maka alif
alif dalam 29 huruf ada di dalam alif. Sedangkan alif yang di awal namanya adalah hamzah. Jadi adalah hamzah. Maka boleh dinamakan alif ba atau hamzah ba ta fa jim ha kha pun boleh demikian. Adapun alif di urutan 28 dia adalah lam alif di 28 dia adalah alif. Dia kenapa menggunakan huruf lam atau huruf lain? Karena alif satu huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Loh, itu kok bisa di Al-Quran alif lam mim? Ya, dia kan bisa ada dipanggil nama aslinya alif. Maka alif itu hurufnya. Coba alif. Alif. Komponennya apa aja di situ? Alif. Hamzah, lam, fa. Alif. Ya, hamzah aja komponennya. Ada hamzahnya, coba alif. Alif. Ya, komponennya adalah hamzah, lam, dan fa. Nama huruf alif di Al-Quran seperti ini karena dipanggil nama aslinya alif. Nah, ada hamzah, lam, dan fa. Alif, alif. Kita tulis di ini ya, lam alif. Sudah? Jadi alif adalah yang alif. Jadi hanya alif yang dipastikan sukun. Sedangkan 28 huruf lainnya bisa berharokat, bisa sukun. Ada 4 kondisi, 3 harokat, 1 sukun. Bahkan bisa ditambah tanwin dengan fathatan dan lain sebagainya, Baik, sudah insyaallah ya. Sudah ya. Coba sekarang kita latihan dulu. Latihan melafalkan huruf jim. Sama-sama ya jim. Coba kita baca jadi ju aja. Tidak tergesek dengan gigi, jangan dibunyikan ja. Coba ja. Gigu terlalu tinggi jangan juga. Ya ge, dia masih di tengah lidah juga. Ja. Kalau gigu tenaganya malah dipangkal itu kayak kof tuh menjelang. Tenaga dia masih di tengah lidah. Coba ja. Ji ju aje uje ije. Berikutnya bod. Coba dia memang harus miring. Nah, harus bagian dalamnya ya, bagian lidah. Kalau belum kena ilustrasinya, bagi misalkan di lidah, maka lidah dia tidak lurus ke depan. Coba baca misalkan da. Lidah dia langsung ke depan, fokus. Tapi kalau misalkan bot, fokusnya bukan lidah bagian depan, tapi tepi-tepinya. Wingersnya nih, pemain bola wingers, sayapnya nih. Yang main adalah sayap dia. Coba bo. Yang berperan optimal adalah bagian sayap lidah, kanan atau kiri, bukan bagian ujung lidah. Ya, ilustrasikan dia wingernya, kiri coba atau kanan, bagian bisa kanan. Ya, umumnya kiri coba. Bo. Jadi yang berinteraksi langsung dengan gigi adalah wingernya, sayap kiri lidah, bukan bagian depan lidah. Gitu ya, kiri atau kanan. Coba kalau kanan, bo. Tidak usah dipaksakan bagian tidak bisa. Kalau bisanya kiri, kalau kanan. Yang penting satu sudah mewakili. Saya ulang sekali lagi, bo. Biar tidak perlu maju. Kalaupun maju masih tetap sah, namun tidak optimal. Bo. Baru maju doma. Bu. Am. Iom. Yang bunyi jangan it, tidak ada huruf p. Coba iom. Ya, itu dia huruf bod yang perlu disana ekstra. Terakhir latihan huruf dal. Gimana Pak dal? Iya, dal. Gimana hurufnya dal? Pangkas di atas. Dalilnya mana dalilnya? Wato wadda duwada min huwa min uliyat ya sret ya. Nah ya, wato dal dan ta. Dia bukan seperti huruf D dalam bahasa Indonesia. Dia adalah huruf tersendiri dalam bahasa Arab, menyentuh pangkal gigi istri atas. Ya, da, di, du, ad, ud. Ya, rasakan konsepnya mengenai gigi. Coba ad. Ya, kalau kita lihat dari luar itu subjektif, kita nggak bisa melihat secara spesifik. Tapi bagi kita penuturnya, coba
feelingnya kena gigi benar, Pak. Ad, ud, id. Ya, itulah huruf da. Seperti itu ya. Baik. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita mulai materi baru? Ya, Ustaz. Huruf ro, request huruf ro, Ustaz. Ya. Huruf ro, saya ulang lagi teorinya. Ujung masuk sedikit sampai punggung lidah. Kalau diilustrasikan sekitar setengah sentimeter itu kira-kira aja ya, nggak harus ini. Intinya sedikit lebih masuk gitu ya, itu setengah sentimeter kira-kira saja. Dan dia harus menempel ke gusi gigi seri atas. Dan ini belum sampai, tapi kita berikan materi tambahan. Sudah belum sampai, ada getaran yang terakhir. Coba kerja ro. Maka ro jangan sampai tidak menyentuh gusi sebagai Allah. Jadi dia terkesan cadel. Bagi yang cadel itu natural. Bagi yang tidak cadel jangan dicadel-cadelkan. Ya dah, coba lah ro. Kalau kasrah ditipis. Ri. Ada getarannya. Pertama dia menempel gusi, kedua dalam sifat dia harus menyertakan getaran yang diinginkan. Coba ur, ir, ro, ri, ru, ar. Bibirnya nggak ditutup, nggak ditutup, tidak ada kontribusi bibir, jangan dikunci, bilang ya, nanti kita bahas di sifat untuk optimalisasi masing-masing huruf. Sudah betul ya? Oke? Mengenai ro, kita ya masyayikh, ya. Sekarang kita mulai materi baru. Kita sama-sama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-safiru mustaqin minhu wa min fawqith thanaya sufla. Was-safir mustaqin, bersemayam, bertempat, base campnya. Terserah mustaqin itu ya. Mustaqin. Was-safiru istakana ya. Dia apa itu sofir? Nanti lagi-lagi semua akan kita transfer di bab sifat. Sofir adalah istilah trio sod zai sin. Trio huruf sod zai sin dinamakan sofir karena mereka punya istilah yang identik dalam bahasa sofir. Nanti jadi apa itu sofir? Coming soon gitu insyaallah ya. Nah, sofir adalah coming soon. Intinya hurufnya ada 3, sod, zai dan sin. Mustaqim, di mana base campnya, di mana dia bersemayam. Minhu, apa itu minhu? Dari ujung lidah, sama dengan nun dan todala. Ujung lidah, bedanya apa? Objeknya. Minhu wa min fawqith thanaya sufla. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri bawah. Ujung gigi seri bawah ini dia. Cara pentingnya bahwa dia tidak menempel. Huruf-huruf kayak sebelum-sebelumnya banyak yang menempel. Adapun huruf shad zai sin tidak menempel atau menyentuh gigi. Dia hanya berpapasan, ada sekian space sedikit saja, namanya furjah basitoh, sedikit celah untuk tidak mengenai gigi. Untuk lebih fixnya latihan coba as. Ujung lidah ya, yang tidak menyentuh ujung lidah juga as. Ini gigi, ujung gigi seri bawah, gigi ini bawah, maka gigi dengan lidah tidak bersentuhan full. Dia nyaris bersentuhan. As, is, us, ya betul zai, az, is, us, ya. Kemudian terakhir sod, as, is, us. Saya kerjakan. Ini baru sekedar menyampaikan teori bahwasanya dia tidak mengenai gigi. Cara menariknya bahwasanya banyak ulama yang debatable, berbeda pendapat mengenai objek shad zai sin. Ada yang mengatakan di ujung di pangkal gigi seri bawah, ada yang mengatakan di antara kedua gigi. Jadi sangat banyak versinya. Namun jika kita menggunakan versi dari mu'allif Imam Ibnu Jazari, beliau lebih pro atas sepakat dengan ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Itu pun lidah tidak keluar, gigi seri bawahnya bagian dalam.
Bagian dalam itu kalau dalam bahasa Arab, gigi bagian dalam bahasa Arabnya adalah sofhah dakhiliyah, lapisan dalam gigi. As-sofhah kalau dalam bahasa Arab as-sofhah itu halaman, tapi untuk istilah gigi dia bukan halaman, bagian ad-dakhiliyah, bagian atau lapisan dalam gigi. Lapisan dalam gigi. Maka as-sofhah dakhiliyah adalah istilah untuk lapisan dalam gigi untuk huruf shad zai sin. Maka shad zai sin ujung lidah bertemu lapisan dalam ujung gigi seri bawah, bertemu dengan apa? Lapisan dalam ujung gigi seri bawah. As-sofhah artinya bagian atau lapisan, ad-dakhiliyah dalam, dakhil. Ya, jadi dia tidak meluap, tidak menyentuh, tidak keluar. B ya, jadi yang tidak menyentuh bukan hanya shad zai sin, seperti jim shin ya. Jim shin ya pun banyak ya di buku-buku narasinya ya menyentuh atau bertemu dengan huruf langit-langit. Dia tidak menyentuh, dia hanya bertemu face to face in eye. Dia bisa face to face, namun tidak menyentuh. Begitu ya, coba jim aja tidak menyentuh, dia face to face saja. Sama dengan ini shad zai sin, dia tidak menyentuh, face to face, berpapasan, berhadapan langsung ya. Ya coba as nyaris dia kena. Kemudian kalau ada yang kena, berarti harus diluruskan. Bagi yang merasa kena lidahnya as kena, berarti perlu diluruskan, agak diberikan kelonggaran sedikit saja. Coba as, coba as. Giginya pun tidak rapat. Gigi shad zai sin tidak ada konsep rapat, dia terbuka. Walaupun ini bukan barometernya, tapi ini satu poin perangkat tambahannya, bahwasanya gigi shad zai sin atas dan bawah tidak merekat. Namanya as, ditambah as. Kenapa demikian? Karena nanti agar dimasukkan dengan teori Sofir, kuatnya suara kita bahas. Jadi gigi jangan direkatkan dulu. Kenapa? Ada materi belakangan untuk memperkuat teori ini dengan nama Sofir. Coba kita ulang. Sa. Ada sedikit dia celah nih, nggak rekat ya, nggak sa. Si. Su. Nanti kalau gigi tidak rekat, maka otomatis lidah pun tidak menempel ke gigi. Coba zai. Zi. Zu. Az. Huruf zai menarik. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf Z yang murni. Ya, dalam bahasa Indonesia huruf Z itu hampir semua serapan. Ya, misalnya apa? Zero, apalagi zaman bahasa Arab itu kan. Jadi sama zaman, karena zaman bil Arabiyah itu. Zero bahasa Inggris satu lagi, zebra. Jadi ya, itu zombie lagi gitu ya. Hampir semua Z itu adalah bahasa serapan, baik Inggris ataupun Arab. Maka di beberapa wilayah beberapa etnis sangat suka mengatakan Z, bisa jadi J ataupun menjadi S, ijazah atau ijazah, gitu kan. Maka kita perlu melafalkan dengan akurat. Coba az, iz, uz. Untuk saat ini kita sugestikan dulu huruf Z di sana secara sempurna. Coba za, zi, zu, az, iz, uz. Jangan sampai berubah menjadi huruf S. Kenapa? Ya, sama. Ya ada etnis tertentu ataupun saya pernah di seminar hampir semua S semua. Bahkan kalau di Indonesia yang bukan Z pun ustaz jadi ustaz. Ya, coba kita awal an. Tentang nanti belakangan. Coba kita zaka, Zaid, Yazid, Zainab. Ya, jadi Z-nya perlu dikawal, namun gigi tidak perlu digesekkan. Gak za. Ya, Zainab. Ya, kalaupun kena juga dia tidak kena punishment, walaupun tidak akurat. Tapi dia bukan kaidah inti kita. Itu kaidah perangkat ekstra. Gigi rekat pun masih oke karena dia bukan ekstra. Kaidah primer. Kaidah primernya adalah ujung lidah berpapasan dengan gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah. Caranya gigi tidak digesekkan antara atas dan bawah. Tapi kalau dia menggesek,
tidak akan separah atau sekronis gesekannya huruf jim. Kalau jim tergesek giginya akan terlahir suara baru. Itu ya, aj. Kalau zai dia tidak optimal. Kita bahas lagi di sifat ya. Jadi sebaiknya gigi tidak digesekkan. Kita ulang. Sa. Sama dengan jim juga ja. Digesekkan. Atau kemarin ta juga nggak digesekkan gigi dia. Geseknya apa? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kita ulang. Ta. Ti. Tu. Nggak tuh gesek giginya. Kita ulang zai. Tidak tergesek. Za. Zi. Zu. Az. Cukup. Sin sekarang. Sa. Si. Su. As. Us. Is. Ya, terakhir sod. Sod dengan sin mirip. Nanti bedanya sod lebih kuat, isti'ala dan itbaq. Maka pelafalan tidak bisa biasa-biasa saja. Dia perlu power. Coba kita baca so, si. Baca sod ini penting. Tidak ada penekanan swi. Dia baca si. Bunyinya si. Karena kalau dia swi nanti akan ada kesamaan dengan isma kemarin. Wila, swi'a, swi. Jadi jangan walaupun dia kuat dari tekan, bunyinya tidak ada penambahan dhamma yang berbunyi swi. Siroto, dia cukup tidak siroto. Ya, dia kuat namun tidak ditekan. Karena kalau penekanan bagi yang pernah saya bahas sebelumnya ada namanya naber. Kalau yang belum pernah dengar kita bahas di kajian itu sendiri. Dia kuat namun bukan ditekan. Maka jangan sekali-kali dibaca swi, tapi dibaca si. Siro. Tidak ada bunyi tambahan huruf domah di sana. Tidak ada tambahan si. Coba baca si. Siro. Ihdinas sirata. Ya, jadi bunyi si ini identik ketika kasrahnya. Kalau fathah nggak ada so, nggak ada di so. Kalau lemah su. Kalau kasrah ada yang identik di republik ini sli, bukan. Bunyinya relax banget siro. Ya, bukan sli. Nyambung nih? Ya, tidak ada pengempasan atau bahkan materi kemarin itu tidak ada namanya ismam sod bizai. Tidak ada ismam juga sod sli. Dalam siro. Ya, ini penting digaris bawahi sod dalam keadaan kasroh. Karena banyak bunyi-bunyi yang seperti itu. Sli di republik ini ya. Dia artinya si saja. Ya, kuat namun ya sangat saja. Tadi sudah yang tapi tetap perasaan saya tahu. Apanya? Ujung lidah. Ya, memang ada tarku furjah di situ saudara, harus dihilangkan. Kenapa? Saudara kalau menempel as bisa jadi itu bukan ujung lidah yang menempel. Apa? Adna haftil lisan. Tepi lidah. Coba lihat as. Yang mungkin banyak yang kena bukan ujung lidah tapi tempatnya lam di situ. Nyambung enggak? Sedangkan lidah kalau kena di sana oke saja, sah saja, tapi bukan makhrajnya. Adapun makhrajnya adalah ujung ini dia. Maka dari itu diberikan narasi ujung bukan adna hafah. Coba ya as. Bagi yang kena, kalau saya alhamdulillah sudah tidak kena, yang lain pun perlihatnya tidak kena. Kalaupun masih kena, maka itu bukan kena ujung lidah, tapi kenanya adna hafah milik huruf lam. Maka di dalamnya coba as untuk tidak mengenainya. Coba as. Is. Jadi ini sod zaisin giginya diserang dua wilayah, tapi dua-duanya nggak ada yang kena. Pertama dari ujung lidah tidak kena, kedua dari gigi atas pun tidak kena. Wah, ini penting ini. Penting ya. Sugestikan ulang. Ujung gigi seri bawah diserang dua wilayah. Pertama diserang oleh ujung lidah, kedua diserang oleh gigi atas, gigi seri atas. Namun uniknya dua-duanya tidak ada tergesek.
Ya, baik gigi atas ataupun ujung lidah tidak tergesek atau tidak menyentuh gigi bawah. Sampai as digedul nempel enggak? Bahkan dua-duanya tidak ada menempel. As tiba us. Disitulah dia akan sempurna karena akan menambah sifat sofir. Sofir nanti belakangan enggak sekarang, kenapa? Dia ekstra atau kajian tambahan dari pembahasan rohawah. Yang bagian pelajaran rohawah akan tahu apa itu sofir nanti insyaallah. Ya, masian. Coba ya as, us, is, ditahan untuk tidak menempel. Kalau dia as, us, is, as. Kalau menempel, lihat. Kalau menempel begini dia as, melalui tahan. Kalau kita relax, dia tidak menambah as. Kalaupun iya juga, mungkin hanya sedang menyentuh saya. Tidak sampai ada tekanan seperti to dan ta. Coba kerja to, kita baca yang kokola juga. Ta, at. Nah, dia menempel dengan power. Maka di sini short zaid walaupun menempelnya pun dengan sekedar lamsah basitoh, tidak dengan tenaga. Coba baca as. Bahkan sampai huruf shad pun kalau misalkan kena juga tidak sampai menekan as. Tidak kena dia. Kalau masih pada benar kena ya. Kita coba ya. As. Shad sekarang as. Yang ideal tidak kena. Tapi kalau kena juga ada konsep namanya lamsah basitoh. Karena shad zaisin memiliki nama atau julukan asliyah. Pakai sin. Nama julukan dia nanti kita bahas, tidak sekarang. Coba tulis dulu. Masing-masing huruf punya julukan. Kayak kof dan kaf namanya lahawiyah. Shad zaisin namanya asliyah pakai sin, nggak pakai shad. Biasa kan asli pakai shad. Nah, ini asli pakai sin, ini asliyah. Apa itu asliyah? Ujung lidah yang sedikit menyentuh. Kalau bahasa Arabnya lamsah basitoh. Kalau memang ada yang masih kena, maka kenanya sekedar menyentuh saja, bukan menempel apalagi dengan power. Kenapa? Karena nanti yang lain menempel dengan power, seperti balsa sebentar lagi. Coba kita ulang. As, is, us. Tidak, yang penting gigi pun tidak menempel. Giginya kalau bahasa Indonesia, giginya nempel. Kenapa? Kita tidak bisa menganalogikan S bahasa Arab Indonesia dengan sin bahasa Indonesia. Coba as, us, is, sin. Dia sin bukan sin. Lihat ya, dia sin bukan sin. Ya bukan? Saya ulang. Dia huruf sin bukan huruf sin. Maka bunyinya as bukan as. Bukan as, dia as. Ada celah. Jadi kayak kalau dilihat itu cuma sekian, sangat sedikit aja, tapi dirasakan nggak menyentuh. Coba as, bukan as. Ini ya. Z, coba az, bukan z. Kalau z ini ya hurufnya apa? Z itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab dia tidak menyebut za, za. Gigi tidak disentuhkan. Kenapa? Karena fokus dia bukan pertemuan kedua gigi, tapi ujung lidah berhadapan dengan gigi atau ujung gigi seri bawah. Kenapa? Kalau kita ditarik dalam bahasa Indonesia akan beda nanti. Kayak dal. Dal dari ke Indonesia dia ke langit-langit. Huruf jim bahasa Indonesia ada gesekan. Huruf S dalam bahasa Indonesia gigi tergesek. Tapi S dalam bahasa Arab alias sin gigi tidak tergesek. Nyaris tergesek tapi tidak. Coba as. Ya. Al-mustaqim. Ulang musta. Sin gigi tidak menyentuh. Coba musta. Bukan musta. Nyambung kan nih? Nyambung ya? Dia punya musta bukan musta. Son asiro bukan asiro. Gigi enggak digerak asiro. Ya, dan lidah pun lidah dia tidak kena. Kalaupun kena namanya lamsah basitoh, tiba sedikit menyentuh saja. Yang idealnya memang tidak kena, apalagi sudah foto ya. Tapi idealnya dia tidak kena. Dua-duanya bagian lidah dan gigi tidak mengenai.
Kalaupun belum bisa, kita latihankan biar jadi bisa di kelas ini gitu ya. Ya, kalau ujung lidah dia ada istilah lama sama ada saya bilang ada istilahnya asliyah. Apa itu asliyah? Itu adalah julukan huruf shad zaizin yang ujung lidah sedikit menyentuh kepada gigi. Dia menyentuh saja, tidak sampai menekan. Makanya dalam istilah fikih ada mas, ada lams. Ya, ada mas, ada lamsun, ada menyentuh, ada yang memegang. Mana yang batal kalau salah ini ya antara lawan jenis gitu kan? Ada sekedar menyentuh, ada yang tidak menyentuh, memang terkena semua. Maka juga ada istilah mas dan juga lams. Nah di sini gigi pun demikian, dia tidak ada power, hanya sekedar menyentuh saja kalaupun kena. Tapi ingat bahwasanya sejatinya yang tidak kena bukan yang tepi depan lidah, melainkan ujung lidah. Karena fokusnya ujung lidah bukan tepi depan. Kenapa? Tepi depan adalah wilayah milik huruf lam saja. Coba kita as. Ya udah jangan. Kalau masih kena itu asliah, tapi yang ideal dia tidak kena. Coba kita bilang as. Us. Is. Ya kita lihatkan. Berikutnya zai, tahu tak? Az. Gigi atas tak kena, bawah pun tak kena. Coba az. Uz. Is. Terakhir sod. As. Us. Is. Ya. Untuk baca is, buat dia ius. Ada apa? Yang tebal hanya huruf sodnya saja. Coba latihan dulu. Coba kita lihat ya. Coba zazizu az. Coba az. Ya. Kalau misalkan kena, ada yang merasa giginya kena, itu yang kena adalah ujung lidah atau bagian bawah. Akan menyentuh seperti ini. Ujung lidah, tepi depan lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Itu menyentuh sah-sah saja, tapi dia bukan objek kajian kita. Adapun kajian resminya adalah ujung lidah berpapasan atau bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Oke, prok yang saya bahas di awal, ulama sangat banyak dalam mendeskripsikan shad zaizin. Kita menggunakan langsung ke Ibnu Jazari. Coba ulang sekali lagi. Za. Zi. Zu. Az. Uz. Iz. Jangan berubah jadi S. Karena kalau Z sebelum kita latihan, banyak yang membaca Z misalkan uz. Z-nya oke, ujungnya jadi S. Uz. Berubah jadi S. Tidak, dia dikawal Z-nya. Coba az. Uz. Iz. Latihan dioptimalkan. Sin dan sod mudah ya. Coba zazizu az. Contohnya az-zaka. Kemudian sasisu as. Berarti ke tempat ya. Sin coba si. Sui coba sasisu as. Al-mustaqim. Terakhir si. Ingat bukan si. Si su as. Bukan as. Beda kalau sin coba as. Kalau sod as. Dia tidak masalah memakai dulu sifat lagi-lagi rangkap dua yang kita bahas di sifat kita insyaallah. Contohnya as-siraqu. Ya, latihan. Silakan latihan dulu. Kita mulai contoh ya. Silakan Syekh. Dari Zaid dulu. Enggak gesek gini ya. Masih kena ya. Zazizu Ba'az. Ya, contohnya Az-zaka. Ya, berikutnya Sasisu as. Sa. Ya. Su as. Ya, contohnya As. Al-mustaqim. 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 Ya.
Ya, sad sakit. so, si, Ba si. si, Ba si. Ya, si. si, Ya. su, as-sirat, Sukunnya as. Sukunnya. as-sirat, Ya, siap Syekh. Silakan. Halo. Terus Syekh. Zaid lo, Zaid. Sad tidak boleh. Hah? Ya. Ba za. za, zi, su, as, Az. Ya, oke. Sukunnya az-zaka, az-zaka gitu. az-zaka, Ya, dulunya sa, si, su, nggak sa si kedahulunya. sa, Nggak sa masih. Sa. sa, Masih sa lagi. sa, si, Masih sa. Mak tadi pertama siapa? Latihan kedahulunya sa. sa, Ya. si, su, Ya. bas, Contohnya al-mustaqim. al-mustaqim, Ya, contohnya sa, Sod. so, so. so, si, ada lagi si, Enggak si gitu ya. Si deh. so, si, Ya. bas, Bos. Bas. bas, Ya. Sod. Bas. bas, Contohnya al-asiroko. as-sirata, Ya. Akto. Asiroko. as-sirata, Ya, sampai terbaik. Silakan. Za. Nah ya, zu. Ya. Az. Ya, oke. Az-zaka. Ini azza. Itu bahasa Indonesia ya? Az-zaka. Ya, ya. Ya, boleh. Contohnya al-musta. Nyaris nggak kenal itu mus. Ya, al-mustaqim. Ya, contohnya dasa, so. Ya. Ya. Ya, contohnya. Ya, baik. Ya, jangan beda. Jadi kalau bisa susah, yang nahan cuma saya ya. Jim pun nahan juga ya. Saya pun demikian. Bazu, zu, baz, az-zakat, ya, basa, sa, masih si, basi, ya, oke, masih kena yang al-mustaqim, ya, ya, as-sirat. Baik. Mas ya? Tadi kalau bas pun tipis. Karena dia beda kondisinya. So, si, su, bas. bas. Ya. Untuk membedakan dia nempel dan kita itu Karena bisa dia dirasakan kan? bas. Kalau kita pribadi bisa merasakan, kalau misalnya dia bisa melihat sih. Kalau kita kita nggak bisa, tidak bisa, iya. Jadi kita harus melihat langsung. Kalau bas dengan bas, gitu kan. Maka perlu melihat dan jelasnya. Kalaupun tidak, suaranya sudah cukup. Dan semakin tadi, dia tidak terlalu signifikan, tapi yang idealnya tidak mengena memang gitu. Sama. Kalaupun dia kena, dia tidak akan seakut jim dan huruf ta. Tapi nggak pakai indra 6 Ya, ada nggak ada gitu ya. Ya, baik, sampaikan dulu mengenai sod zaisin. Kalaupun mengena, misalkan di awal, dia tidak akan fatal sefatal jim dan ta. Jim dan ta kalau tergesek otomatis ada hamsnya kalau jim. Ja, kalau ta hamsnya akan berlebihan. Sod zaisin sejatinya juga tidak digesekkan, tapi kalau mas kena gesek juga, dia pun tidak akan keluar dari konsep. Kenapa? Karena mereka semua apa sih? Rokhwah semua. Bedanya zai dia bukan hams, dia jahat.
maka untuk mempertahankan semuanya memang dia ideal tidak mengena. Coba az. Kalau az nanti akan ada hamzah di situ. Di kajian pembelajarannya. Maka kalau kok az kok sukar sih biar menahannya tidak hanya za yang sukar, jim dan jangan pun tidak kena dia. Jim pun ditahan coba aja. Dia akan aji. Enggak main gigi dua-duanya. Tak pun demikian coba at. Dia memang ditahan, dia tidak bertemu di situ. Maka shad zaisin pun demikian coba as. Tidak menyentuh coba. Ini sekundernya ya. Primernya kan lidah itu, sekunder g ini. Ulang as tidak menyentuh. Kemudian lidah pun demikian. Coba kita ulang. Al-musta. Latihan kan enggak tidak keluar. Enggak kena mus. Dan memang tidak kena dia. Karena kalau yang kena ada sifat dakhiliyah. Sedangkan yang kita tuju yaitu ujung lidah memang benar-benar tidak menyentuh. Nyari coba. Al-musta. Ya, dan ketiga dua huruf lainnya. Ya, berarti ada masalah latihan. Sangat masalah. Gak sa. Ya. Gak su tipis ya, su. Ya. Sukunnya jangan hilang. As. Ya. Gak za dan za. Ya. Gak baz. Ya. Bas. Enggak bas, baca tipis. Bas. Ya, bas. Kalau bas itu banyak bos. Ya, bas. Ya, kan sudah. Dan kata apa? Su. Ya, oke. Sa. Baju. Baz. Ya. Sod. Ya, basi. Yang mesti. Ada kata juga ini kuat si. Ya, jelas sudah. Ingat mana yang sod kalau yang kuat ya. Yang ketiga ini ya. Ini istilah. Enggak perlu si, enggak perlu si. Ya. Bas. Ya, cukup. Ya, mudah. Jawab saya mudah. Tinggal nanya itu aja mudah. Ya, kalau gini dah. Ya, lagi Indonesia Dia kalau baz itu kan nempel ya. Baz. Itu yang bulat ya. Kalau nempel baz. Z mana lagi? Z. Oke. Baz. Oh bedanya. Jadi begini. Bentar. Kalau gigi itu lawan sofir. Apa itu sofir? Hiddatun fi saut tanshau an mururihi fi majral dhayyq. Keluarnya suara dari celah-celah. Hiddatun kuatnya suara yang keluar dari celah-celah atau wilayah kecil yang sempit. Ya itu sofir. Apa itu sofir? Hiddatun fi saut, kuatnya suara. Tanshau an mururihi, yang keluar. Bahasa Arabnya hiddatun fi saut, keluarnya suara, tansha'u an mururihi, yang keluar, fi majrad dhayyq, dari celah atau wilayah yang sempit, yang kecil. Kalau kita baca as itu sudah terkunci semua. As. Sedangkan dia memang diberikan celah, coba as. Ada wilayah yang terbuka di sana. Ya. Namun kaidah ini tidak akan pembahasan terbuka dan terbuka gigi tidak familiar pembahasan mengenai intibak atau fujar di iklam.
gitu ya. Karena kalau iqlab ataupun ikhfa syafawi ikhtilafnya sangat besar gitu. Maka di sini perlu sedikit direnggangkan giginya agar mengoptimalkan sopir gitu ya. Kenapa? Agar kuatnya suara benar-benar keluar. Coba as, dari as dia akan tertahan, dia malah yang kuatnya hamsnya nanti. Coba as, ya, coba as, sedikit kita as, cuma sedikit ya. Dia perlu jauh itu as, ya. Silakan dinikmati hari ini. Kita coba Jalan. Ini dari suara tapi kalau Su, dia su. Nggak ada su tidak. Su. Bas. Bedakan sin dengan sod. Bas su. Kalau sod dia su. Ya. Tebal, tebal sedikit. Tebal. Naik pangkal lidah lebih. As, ya so, si, bisa, relax. Ya, bas, ya kita kena tambah jadi bas, ya, ya si, dia kuat tidak dari pas, si, bas, jangan lagi, bas, kuatnya suara. ya cukup, selamat malam. Karena banyak juga urusan di Republik ini yang kena bibir as-sirata, sodako, as-sirata, enggak, itu asdaq, as-siddiq. Bahkan yang banyak itu urusan jangan dikena bibir. Asli pakai sod, bukan dengan bibir ya. Bukan sod itu dia, ya. Indonesia aja ya. Dan tidak kena juga bagian bibir. Coba si, ya enggak sod. Kemudian sod tadi memang ini lagi-lagi memang dua rangkap. Jadi kita bahas sedikit. Kalau sod pangkal lidah menukik dan langit-langit pun menukik karena dia itbal. Maka kalau sin kondisi lidah atau bagian yang normal kita baca sa. Kalau sod dia tidak normal, harus tetap powernya so. Kita compare dulu ya, saudara sebelum berikutnya. Kita ulang sa, so. Kasroh akan sangat nyata ini, mbak si, mbak si. Ditekan, tapi ditekan, diperkuat, namun tidak ditekan. Ulang coba si. Berikutnya su. Ulang sin dulu su. As. Ya, dalam bahasa Arab tidak digesekkan dan juga ujung lidah tidak terkena. Kalau lidah kita mengena, maka perlu diakurasikan agar tidak kena. Kalau bagian dalam debatable, saya tidak bisa melihat, gitu kan? Tinggal menikmati sendiri. Kalaupun yang luar bisa saya relax. Ya, sama sudah. Kalimatnya sama. Ya. Sopan ada pilihan. Kamu enggak? Kamu enggak berarti kan yang kamu enggak gambar begini. Ya, karena jadi akan menjadi mesin dan mesin za. Lidah itu kayak ditarik. Orang tak gerak. Jangan jadi es dari dia. Jadi z dong. Ya, ininya. So. Ya, baik, sudah cukup. Terakhir. Ya, sini juga boleh saya. Sa.
Ya, bukan Z dari ya. Z. Ya Z. Za, bukan za. Ya, ya za bukan za. Za bukan za. Dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia ya Z benar tidak. Az. Ya, ya. So. Ya, so. Menekan. Ikuan ya. So. Di lafadznya juga kalau las Ya. memaknai Las. Ya, baik. Kita saudara. Ya, sa. Ada mudanya. Sa. Baksa ya. Bas. Ya. As. Dan za. As. 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 Baz. Jangan baz. Jadi S. terus harus bisa Kalau jadi Z. Baz. Lagi. Baz. Ini S. Baz. Ini S. Baz. Pakai ini salah. Baz. Ya, begitu. Oke. Udah sa. So. Udah si. Dan si. Ya, kuat sedekah. Dan juga si jadi tidak. Karena membedakan si dengan sod salah satunya adalah kuat dan tidak. Ya. Ya. Enggak si, nafsi. Jangan jadi si atau menentukan si tidak si. Bas. Ya, baik. Ya, good. Sekarang enggak sa. As. 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 Ya. Aus. Aus. Ini namanya aus. Ya, kok. As. Ini S. As. Ya. Su. Si. As. Ya. Slow. Balik. Slow. The si. As. Ya, baik. Sudah. Jadi gigi tidak kena, kalaupun kena juga di bagian dalam, silakan cek masing-masing gitu ya, beserta Mas Syekh ya. Kan tidak bisa dari luar gitu kan. Dan ini pun pendapat yang digunakan kalau kena dia tidak akan kena punishment. Silakan kita. Satu. Jadi ke sa. Ya. As. Ya. Nah, boleh. Bakso. Oke. Tazi, bazi. Ya. Az. Ya, go. Jangan gitu. Ya. Baz. Senang. Ya. Sli, sli, dia so, si. Masih sli, dia sli, dia lagi sli. So, sli, su. Sama coba, ya kita ada so. Ini penting ya di garis bawah saya ada sli, coba si. Dan lagi karena yang penting isti'la itu. Isti'la atau huruf tebal contoh sod saja. Sod itu yang paling tipis ketika dia kasroh. Hari ini di republik ini sod yang kasroh paling kuat ya. Yang saya bilang tadi, kalau kata aja banyak. Sli, terbalik dia.
Padahal dalam kasta pembahasan isti'la ataupun tafsir, contohnya shad saja lah. Shad yang paling kuat seharusnya shad yang berharakat fathah plus alif. Seperti sabir, as-sabir. Kita belum kita bahas, ini hanya sekedar gambarannya, bocoran saya. Shad contohnya shad yang paling kuat harus dalam keadaan fathah, yang setelahnya ada alif, coba sabir. Kasta terendah ketika shad berharakat kasroh, coba si. Hari ini terbalik, shadnya paling kuat dengan kasroh, si. Asli. Kenapa? Dia terkena gejala ismam sana. Ismam ilegal gitu kan. Mana enggak masalah. Karena kalau salah saja banyak yang kena, saya bilang di awal gitu kan. Memang banyak yang kena seperti itu. Kembali lagi. Ya, yang jadi sini juga. Saya orang, enggak masalah. Kalau terlalu tipis, kalau tipis jadi sin, coba si. Itu sin, coba si. Kalau shad si. Nah, itu kan banyak itu semua. Sri. Jadi terkecoh adanya hempasan. Saya bahas dulu di penting. Kayak saya tadi banyak juga. Coba ulang. Sin coba si. Shadnya kasroh. Coba si. Ulang si. Tidak ada sri. Ihdinas siro enggak. Ihdinas siro coba. Tidak ditambah dengan ada hempasan. Idinasri asli. Kenapa? Saya sampaikan di awal bahwasanya isti'la atau huruf yang kuat, kita berikan contoh shad saja, yang paling lemah ketika berharakat kasroh. Kenapa lemah? Kita bahas di kajian sendiri, kasrah. Ya kalau itbaq fathahnya jadi itbaq juga. Kalau shad bukan cuma kasroh doang itbaqnya. Kalau fathahnya gimana? Nah ya kalau si saya sampaikan itbaqnya ada, tapi itbaq itu kan merekat bukan menghempas. Jadi dijual terpisah di usaha. Gitu ya. Itbaq banyak si itu itbaq. Makanya kita bedakan. Kalau sin dia juga si. Kalau shad dia itbaq si. Bukan si. Coba aja ko. Ti. Bang ko. Ti. Bukan ti. Coba aja lo. Li. Bukan li. Tidak ada hempasannya. Iya, itu dia. Kayak itbaqnya shad semua itbaq isir itbaq satu pasti itbaq. Bedanya dia tidak hempasan kan. Si. Coba si. Bukan si. Kan si dibilang si. Iya. Nyambung kan nih? Tidak ada hempasannya di situ. Ya, ataupun namanya nabar. Adanya cuma karena ilegal. Ya, coba ya. Karena ini tampaknya isu yang paling menarik di antara semua huruf ini. Coba kita ulang dulu ya, maksud saya ya. Sugestikan dulu. Kita sugestikan dulu. Saya berikan sugesti atau contoh langsung yang terkuat. Shad fathah, kata sabir satu. Yang kedua, ini level ini. Ustaz, bagaimana mengetahui level kuat tidaknya? Mirip-mirip sama dengan kita makan yang pedas ricis. Kalau levelnya 1 ke 2 masih mirip. Tapi atau bahasa kritis lah, keripik apa? Keripik maici, keripik apa? Gitu kan. Kalau ada 5 level pedasnya 1 sampai 2 atau 4 ke 5 enggak terlalu ketara. Tapi kalau 2 ke 4 ke 5 sangat kontras dia. Maka kita lihat yang paling tebal adalah setiap huruf, bukan cuma shad aja ya, huruf tebal. Di sini kita ambilkan sampel shad. Fathah plus alif. Yang kedua fathah plus alif. Yang ketiga dia dhamma. Yang keempat dia sukun. Terserah sebabnya apa. Contohnya wasbir boleh. Yang kelima baru kasroh siro. Lihat siro kalau ingin dibuatkan kasta, dia kasta paling rendah. Kenapa? Shad berharakat kasroh. Bukan hanya shad, semua huruf tafsir ada 7. Ada fus, so, do, tin,
yang ketiga dhamma, yang keempat sukun, yang kelima kasrah. Nah, sampai kita lihat lagi. Si, bukan baca si. Asiro, bukan asiro. Robson. Sudah ya? Sampai tulis, kita perkuat. Silakan masih tulis. Semua. Kalau misalnya semua huruf ini istialah. Ini ada orang lain gak nih? Habis nih. Ada saudara? Masya Allah. Jazakillah. Masya Allah. Mana? Ini saudara? Tutupnya sekalian. Maaf. Sekalian. Jazakillah. Contoh dan kho. Kho misalkan yang terkuat dengan sama kharib. Yang kedua fathah atau alif. Siapa? Khalaq. Yang ketiga dia dhamma khuliq. Yang keempat dia iskan. Siapa apa? Wahlud, bukan? Wahlud. Wahlud uqdatam min lisani. Wahlud. Yang kelima misalkan khilaf. Ya, fathah plus alif, fathah saja, dhamma, iskan, kasrah. Maka ini kalau ingin dibuat judul, nama judulnya Maratibut Tafkhim. Kita mau belum belajar, tapi sekedar saya berikan pembahasan agar shot tidak terlalu kuat. Apa itu Maratibut Tafkhim? Level-level suatu huruf yang tebal. Level-level huruf yang tebal. Huruf tebal ini levelnya. Level pertama fathah plus alif. Yang kedua fathah saja. Yang ketiga dhamma saja. Yang keempat iskan. Yang kelima kasrah. Jadi ya, nama judulnya maratib atau level. Maratib, tartib, urutan. Maratib. Ya, baca sin, karena isunya cukup nasional ini ya. Begini ya, si. Minimal sod punya dua isu. Yang pertama itu, yang kedua kena jibir asli, sodako. Jibir maju, so gini. Ya, si, ya. Nah, terbaik ya, jawab. Bila tidak aja ya, tipis-tipis saja. Ya. Gimana sih? Perasaan benar ya. Udah dulu berjuang supaya dapat swing. Allah. Dan udah dapat salah.